Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Allah di dalam Kristus akan senantiasa hadir dan bekerja dalam kehidupan kita semua, termasuk di dalam persekutuan, dalam program multimedia Gemibem Baku Kasih Kuat Iman saat ini. Saudara-saudara, orang akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun marilah kita meminta Tuhan tolong orang semua supaya firman yang akan kita pelajari bersama saat ini benar-benar boleh memberkati kehidupan kita semua. Mari berdoa, saudara. Ya Allah, ya Tuhan kami selalu mau mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Kami selalu mau bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena kuasa dan kasih-Mu senantiasa melingkupi kami semua, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Dan secara khusus kami siap untuk mengikuti program multimedia Gemibem Baku Kasih Kuat Iman hari ini. Kami hendak membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua supaya firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini benar-benar boleh menggugah hati dan memperbaiki kehidupan kami, supaya makin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sesungguhnya tidak dapat hidup jika kami tidak hidup berdasarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 89 sampai dengan ayatnya yang ke-96. Firman Tuhan berbunyi begini, saudara. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita semua yang hidup selalu mau mencari kebenaran firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan dimuliakan. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, orang semua atau semua orang, setiap orang pasti ingin dicintai, ingin disayangi. Saudara, jangankan orang atau manusia, sedangkan orang peliharaan di rumah, dia akan merasa senang kalau orang cintai, orang sayangi dia.
Saudara, saya punya satu peliharaan di rumah. Kalau kita datang pada dia, mendekat pada dia, kong elus-elus pada dia, saudara, dapat lihat memang dia senang sekali. Dia pe ekor bagoyang-goyang. Dia suka-suka mau bapelok pa kita. Pokoknya dang dapat lihat dia senang sekali. Cuma kok ini tapi peliharaan ini, saudara-saudara, dia kalau udah orang ribut sekali. No, dia ini cuma boleh mau dapat kasih berhenti beribut kalau musok. Jadi kalau dia lihat kita so pegang kayu, aduh kurang bikin dapat sayang. Dia semua tidur, untuk kepala dia semua sandar di lantai, kon dia pe ekor kasih yang dia mau, kurang bikin sayang. Binatang, saudara-saudara, atau hewan saja akan senang kalau dicintai. Apalagi manusia. Apalagi sesama manusia. Saudara-saudara, melalui pengalaman kita sendiri, tapi juga dari orang-orang penelitian, maka didapati ketika seseorang itu di rumah dia merasa dicintai, dia merasa disayangi, maka dia akan bertumbuh dan dia akan bersosialisasi dengan sikap dan perilaku yang positif. Sebaliknya kalau orang-orang yang merasa bahwa orangnya sayang pada dia, malah mungkin dia rasa orang benci pada dia, maka orang-orang rupa ini cenderung menampilkan atau mau backing tuh kelakuan-kelakuan negatif, kelakuan-kelakuan yang buruk. Saudara, orang tentu pernah dengar ada satu orang dalam sejarah yang dia penama Hitler. Pasti orang pernah dengar. Bahkan mungkin orang tahu dia pe biografi, dia pe kehidupan. Karena memang tulisan-tulisan tentang Hitler ini banyak bertebaran. Baik dalam bentuk cetakan maupun dalam bentuk tulisan-tulisan dunia maya. Nah saudara-saudara, Hitler ini adalah seorang pemimpin yang dikenang karena dia penjahat. Dan karena dia penjahat, saudara-saudara bayangkan, ada 11 juta orang yang mati. Dan ada 6 juta di antara 11 juta yang mati itu orang-orang Yahudi. Nah, tentu orang bertanya, saudara, kenapa kong ini Hitler boleh jadi begitu pribadi yang kejam sekali begitu? Nah ternyata saudara-saudara, dia bertumbuh di tengah-tengah keluarga. Sebenarnya keluarga yang cukup berada. Dia pe ekonomi dalam pe kebutuhan hari-hari terjamin. Tapi sayang ini Hitler ini hampir setiap saat, setiap waktu dia menjadi sasaran kebencian. Dia pe pak selalu marah-marah pada dia. Biar dia tidak salah, apalagi kalau dia bikin salah. Memang luar biasa dia pe papa. Pe sikap Pak Hitler. Tidak heran kemudian Hitler bertumbuh dengan hati yang penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Dan akhirnya kita tahu sejarah mencatat bahwa Hitler benar-benar seorang pemimpin yang bengis, pembunuh berdarah dingin yang menyebabkan terjadinya pemusnahan massal terutama di negara Jerman dan sasaran utamanya itu orang-orang Yahudi. Tapi saudara-saudara, Hitler atau dia Pak atau siapapun juga termasuk kita, termasuk orang, saya dan saudara-saudara,
Kita tidak akan salah dalam bersikap dan bertindak kalau kita mencintai firman Tuhan. Mengapa saudara? Karena mencintai firman Tuhan, setidaknya kita akan mendapatkan dan memiliki 3 hal. Yang pertama, dengan mencintai firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dan berakal budi. Menjadi bijaksana dan berakal budi ini sangat penting, saudara. Sebab hal ini akan tolong patorang untuk bagaimana bersikap dan bertindak yang baik dan benar. Jadi ingat, yang pertama, kalau kita mencintai firman, maka kita akan memiliki hati yang bijaksana, pemikiran yang berakal budi. Yang kedua, saudara, dengan mencintai firman Tuhan, maka orang akan ditolong, orang akan tertolong untuk dapat melihat dan mengenal tipu muslihat orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingin menghancurkan torang. Sebab saudara-saudara, orang-orang yang suka bertindak bengkok, tidak tulus dan suka berbuat jahat ada di sekitar kita. Dan so pasti dorang ini tidak mencintai firman. Dan dorang sasaran semua orang, termasuk orang yang mencintai firman. Tapi firman akan menolong orang untuk mengenal orang-orang yang tidak tulus, orang-orang yang ingin berbuat jahat, kong mau secilaka orang. Karena itu mencintai firman Tuhan itu penting. Dan yang terakhir, firman Tuhan akan menjaga kita, torang, agar torang tidak melangkah di jalan-jalan yang penuh kesesatan. Saudara, sekarang ini ada banyak sekali ajaran, ada banyak sekali pemikiran yang masuk patorang pe ruang-ruang kehidupan pribadi. Yang di antara pikiran-pikiran itu ada yang menyimpang dari kehendak Tuhan, yang tidak cocok dengan Tuhan pemau. Karena itu supaya orang tidak disesatkan, maka orang harus selalu mencintai firman Tuhan, belajar firman Tuhan, supaya ketika ada pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, orang boleh hadapi dan orang boleh kalahkan. Jadi saudara-saudara, orang boleh dapat lihat sekarang, Kang, betapa pentingnya mencintai firman Tuhan. Betapa orang akan sangat tertolong dan ditolong ketika orang mencintai firman Tuhan. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, sampai dengan masa sekarang ini, firman Tuhan sungguh-sungguh dibutuhkan oleh semua orang. Tuhan telah memberikan itu kepada kita. Mari firman yang ada pada kita, kita pelajari dan kita jadikan patokan, jadikan pedoman. Atau seperti lagu rohani bilang, torang jadikan suluh dan pelita di torang pe kehidupan. Maka torang akan menikmati kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan merasakan dan mengalami shalom Allah dalam perjalanan hidup kita setiap saat. Tuhan Yesus tolong patorang semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kembali kami datang kepadamu. Kami selalu rindu dan patut untuk memuji dan memuliakan Engkau. Karena sesungguhnya kalau sampai sekarang ini kami masih boleh menikmati kehidupan, kami masih boleh beraktivitas, melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing.
Itu semua karena Tuhan baik pada orang semua. Karena Tuhan setia pada orang semua. Karena Tuhan terus menganugerahkan berkat-berkat dalam torang hidup. Karena itu kami mau bersyukur, berterima kasih, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk saat ini lewat program multimedia Gemibem Baku Kasih Kuat Iman. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu yang suci. Tuhan, tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mencintai firman-Mu, yang mencintai segala tita-tita-Mu, yang selalu memberi ruang dan waktu untuk terus belajar kebenaran firman-Mu, tapi juga yang terus memiliki konsistensi, ketaatan, kesetiaan memberlakukan firman-Mu, agar supaya kehidupan kami benar-benar berkenan kepadamu. Firman-Mu telah mengingatkan kami saat ini, betapa pentingnya firman dalam kehidupan kami semua. Biarlah kami akan selalu mengingat dan merenungkan firman-Mu, serta melakukannya dalam anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk ke depan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk situasi dan kondisi yang terjadi di bangsa ini, termasuk di beberapa daerah di Bola Mongondo Raya yang sedang mengalami musibah. Belum selesai musibah pandemi COVID-19. Kami bersyukur sudah mulai melandai, menurun. Tapi kemudian kami dikagetkan lagi dengan bencana karena cuaca ekstrim. Ada beberapa wilayah pelayanan yang ada di pelayanan gereja Mas Injili di Bola Mongondo yang saat ini sedang bergumul karena bencana longsor dan banjir. Tuhan, kuatkanlah saudara-saudara kami, mampukanlah mereka yang terdampak dengan bencana alam ini menghadapi pergumulan yang ada. Biarlah kami semua yang memiliki kemampuan, yang memiliki kesempatan, yang memiliki kelebihan, kami akan selalu tergerak untuk mewujudkan, menyatakan kepedulian kasih kepada sesama kami yang sedang menderita, yang sedang bergumul karena bencana. Wujud kepedulian yang kami nyatakan sebagai sesama, baik sebagai sesama warga Gemibem maupun sebagai sesama warga bangsa, kiranya akan memberikan sukacita, kekuatan iman kepada saudara-saudara kami, umat-Mu yang mengalami bencana. Ya Tuhan, ya Allah kami, biarlah Engkau memberkati gereja-Mu, di dalamnya gereja Mas Injili di Bola Mongondo, dalam setiap program-program, termasuk program-program diakonia yang saat ini sedang dikoordinir untuk membantu saudara-saudara kami yang terdampak bencana. Ya Tuhan, ya Allah kami, pemerintah kami, juga Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan pada mereka, supaya mereka boleh bersinergi dengan semua kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dengan semua warga masyarakat bangsa Indonesia, untuk bahu-membahu mengatasi segala bentuk bencana, problematika yang dihadapi oleh bangsa yang kami cintai ini. Ya Tuhan, ya Allah kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, apalagi dalam masa-masa yang sulit yang kami hadapi saat ini. Karena itu, kami senantiasa mau meletakkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, demikianlah program Baku Kasih Kuat Iman. Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai, menolong dan memberkati kehidupan kita semua. Amin.